Kama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Akhirnya, manga One Piece chapter 1139 sudah dapat dipastikan akan segera rilis resmi di minggu depan dengan beredarnya spoiler One Piece chapter 1139 yang telah dikonfirmasi resmi oleh Redon. Yap, menurut Redon, chapter kali ini terbilang menjadi chapter yang pendek karena hanya berisikan 13 halaman saja, di mana pada chapter kali ini juga hanya berfokus pada misi Luffy di dalam kastil, yaitu mendapatkan kunci untuk membebaskan Pangeran Loki. Selain itu menurut Redon, meskipun tergolong menjadi chapter yang pendek, namun di chapter kali ini kita diperlihatkan sosok legenda bajak laut yang muncul dan bertemu dengan Luffy, di mana sosok tersebut adalah pria yang mengenakan topi khas negeri Wano. One Piece chapter 1139 kali ini mendapatkan judul Pemakan Gunung. Selain itu di chapter ini juga kita masih mendapatkan kelanjutan cover story kisah perjalanan Yamato di negeri Wano yang sudah memasuki volume ke-24. Yap, di sini kita bisa melihat Wushu yang berencana akan membunuh Baekwan dan Ulti. Namun sayangnya belum diketahui pasti alasan kenapa Wushu berniat untuk melakukan hal tersebut. Tetapi ada kemungkinan besar setelah kekalahan Yonko Kaido, Wushu berniat untuk membentuk bajak lautnya sendiri. Setelah itu masuk pada inti cerita. Di awal chapter diawali dengan melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter sebelumnya. Yap, setelah kelompok dari Luffy menginterogasi dua raksasa penjaga kastil, tepat di momen ini juga, sosok misterius yang sebelumnya akan memasuki kastil Aurus akhirnya muncul di hadapan kelompok bajak laut topi jerami, dan dia adalah Chopper Gaban. Nah, menariknya di momen ini, sang editor justru memperkenalkan Gaban sebagai Yasan yang merupakan nama barunya di Elbaf. Bukan hanya itu saja, di sini kita juga dijelaskan jika Chopper Gaban adalah istri dari Ripley dan juga ayah dari Kolon. Bahkan, Chopper Gaban juga memperkenalkan dirinya sebagai Menteri Cinta. Setelah Chopper Gaban muncul dan memperkenalkan dirinya kepada kelompok bajak laut topi jerami, di momen ini juga, Chopper Gaban lalu masuk ke dalam sebuah ruangan harta rahasia, yang mana di dalam ruangan harta ini, kita bisa melihat sebuah peti harta karun yang berisikan kunci untuk membebaskan rantai yang membelenggu Pangeran Loki. Setelah itu cerita lalu beralih dan membawa kita ke desa Matahari, tempat di mana para raksasa sedang mengadakan pesta. Nah, di momen ini para raksasa menceritakan kepada Usopp dan yang lainnya bahwa Chopper Gaban telah tinggal di Pulau Elbaf. Mendengar hal tersebut, Usopp pun kemudian bertanya, sebenarnya siapakah Chopper Gaban yang kau maksud? Sambil tertawa, para raksasa lalu menjelaskan jika Chopper Gaban adalah tangan kiri dari sang raja bajak laut Goldie Roger, sekaligus menjadi salah satu bintang legendaris yang setara dengan Roger dan Rayleigh. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Chopper Gaban yang mengatakan kepada Luffy, Zoro, dan Nami, jika kalian menginginkan kunci ini, maka kalian harus bisa mengalahkanku terlebih dahulu. Well, overall, meskipun chapter yang cukup singkat, namun terungkapnya sosok pria misterius yaitu Chopper Gaban menjadikan chapter kali ini cukup menarik ya bosku. Ya, Chopper Gaban tampaknya akan menjadi salah satu karakter penting yang akan mendukung kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf kali ini. Memang, apabila kita perhatikan lagi, dari kemunculannya di saat berakhirnya Arcs Egghead, Chopper Gaban telah menantikan kedatangan Luffy di Pulau Elbaf, dan puncaknya seperti yang diperlihatkan pada chapter kali ini. Tanpa basa-basi lagi, Chopper Gaban pun langsung memberikan tantangan kepada Luffy untuk mendapatkan kunci yang digunakan untuk membebaskan Pangeran Loki. Ya, disadari atau tidak, apa yang dilakukan oleh Chopper Gaban kepada Luffy sebenarnya adalah untuk mengetes kekuatan yang dimiliki oleh Luffy saat ini, apalagi dengan gelarnya sebagai seorang Yonko. Perlu diingat ya bosku, Silver Rayleigh pernah mengatakan bahwa latihannya bersama Luffy selama 2 tahun menurutnya kurang maksimal.
Itu sebabnya sebelum memasuki final arts, Oda Sensei sepertinya akan memberikan peningkatan kekuatan kepada kelompok bajak laut topi jerami dengan dimunculkannya Chopper Gaban. Ya, tentunya ini akan sangat menarik untuk mengetahui metode latihan apa yang akan Chopper Gaban ajarkan kepada Luffy. Apakah nantinya akan berkaitan dengan penguasaan haki atau malah penguasaan buah iblis? Namun yang jelas, latihan bersama Chopper Gaban akan membuat Luffy semakin kuat. Di sisi lain, secara tidak langsung, hal ini juga seolah menjadi bukti nyata bahwa Chopper Gaban akan memberikan beberapa informasi penting kepada Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku. Di chapter sebelumnya, Robin telah mendapatkan banyak informasi dari buku Hale. Bahkan, Franky telah mendapatkan informasi menarik dari mural yang ada pada pohon Adam. Maka dari itu, setelah Luffy berhasil mendapatkan kunci untuk membebaskan Pangeran Loki, Chopper Gaban akan memberitahu informasi menarik kepada Luffy secara langsung. Namun Mimin rasa bukan hanya seperti itu saja. Bagaimana jika Oda Sensei akan memberikan sebuah plot twist mengenai sosok dengan bekas luka bakar yang dimaksud oleh Ustaz Kapten Kid, jika sebenarnya sosok tersebut adalah Chopper Gaban, bukan Jaguar di Soul. Ya, hal ini dibuktikan dengan beberapa petunjuk yang telah Oda Sensei perlihatkan sepanjang cerita One Piece berjalan. Yap, tentunya apabila kita perhatikan lagi, ketika kita melihat mantan anggota bajak laut Goldie Roger seperti Rayleigh dan Crocus, mereka pernah membantu para bajak laut dalam petualangannya. Pertama, Crocus yang pernah membantu para bajak laut termasuk kelompok bajak laut topi jerami di wilayah Reverse Mountain dan memberikan petunjuk mengenai rute yang ada di Greenland. Lalu yang kedua, di Kepulauan Sabaody, tentunya kalian semua masih ingat, Silver Rayleigh pernah membantu para bajak laut yang hendak pergi ke Pulau Manusia Ikan dengan menyediakan jasa mengecat atau melapisi kapal mereka dengan sebuah gelembung yang berguna untuk akses menuju ke dunia baru atau New World lewat jalur Pulau Manusia Ikan. Nah, berdasarkan hal tersebut, memang ada kemungkinan besar jika Chopper Gaban ini akan membantu Luffy untuk memberikan petunjuk mengenai rute yang harus dilewati oleh kelompok bajak laut topi jerami agar bisa menemukan Pulau Locktail. Jadi kesimpulannya sudah sangat jelas ya bosku. Kemunculan Chopper Gaban yang telah menantikan kehadiran Luffy di Pulau Elbaf akan menjadi sosok yang berperan penting bagi kelompok bajak laut topi jerami ke depannya. Entah itu dalam melatih Luffy agar bisa mengembangkan kekuatannya, ataupun memberikan informasi penting yang saat ini sedang dibutuhkan oleh kelompok bajak laut topi jerami. Namun perlu diingat ya bosku, bukan Oda Sensei namanya jika beliau tidak memberikan konflik yang menarik di Ars Elbaf kali ini. Ya, sudah jelas kehadiran kesatria suci yang akan membuat masalah di Pulau Elbaf pun semakin membuat Ars Elbaf memasuki klimaksnya. Tentu kita juga tidak bisa menganggap remeh kekuatan dari para kesatria suci yang telah disepilkan di beberapa chapter lalu. Dan kehadiran Chopper Gaban pun seolah menjadi bukti nyata bahwa Chopper Gaban benar-benar akan terlibat konflik di Pulau Elbaf. Yap, seperti yang dijelaskan oleh para raksasa juga, Chopper Gaban yang telah menetap di Pulau Elbaf dan menjadikan Pulau Elbaf sebagai kampung halamannya, tentu akan membantu kelompok bajak laut topi jerami untuk menghadapi kesatria suci. Dan tentunya hal ini pun semakin membuat para fan One Piece penasaran untuk melihat aksi dari Chopper Gaban dan bertarung menghadapi kesatria suci. Nah, itu tadi merupakan full spoiler One Piece chapter 1139. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini and see you next time.